Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Kipti hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semakin bahagia, sukses, mulia. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya. Dan hari ini Bu Kipti akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, hari ini Bu Kipti akan sampaikan materi tematik ya. Kita masih ada di tema 5 dan sudah masuk subtema 3 pembelajaran 1. Ya teman-teman, di pembelajaran 1 ini pembahasannya ada 2 ya. Yang pertama tentang pahlawan nasional atau pahlawan kemerdekaan, dan juga ada tentang sifat-sifat cermin ya, atau cahaya, sifat-sifat cahaya pada cermin. Nah, teman-teman tetap fokus, tertib, dan dengarkan dengan seksama. Nah, yang pertama Bu Kipti akan sampaikan tentang mengenal para pahlawan ya. Teman-teman, Indonesia itu dulu sangat terkenal sekali akan kekayaan alamnya ya. Salah satunya adalah rempah-rempah. Nah, bangsa-bangsa lain itu ingin sekali merebut bangsa Indonesia ini ya. Salah satunya itu ada negara bangsa Jepang, Belanda yang paling lama ya, Inggris, Prancis, dan yang lain-lainnya. Itu banyak sekali yang ingin merebut kekayaan Indonesia ya. Sekitar 300 tahun lebih ya bangsa-bangsa asing menjajah Indonesia. Namun atas perjuangan ya, perjuangan usaha para pahlawan, jasa-jasa mereka yang akhirnya membuat Indonesia tidak lagi dijajah dan akhirnya merdeka, mempertahankan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, luar biasanya. Selain itu juga karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu teman-teman. Nah, beberapa pahlawan ya Indonesia yang sangat terkenal mempertahankan bangsa Indonesia itu di sini ada beberapa ya. Yang pertama Cut Nyadim. Cut Nyadim itu adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh ya. Kalau pahlawan perempuan itu banyak teman-teman. Ada Cut Nyadim, R.A. Kartini, dan sebagainya. Teman-teman bisa banyak baca ya tentang pahlawan-pahlawan Indonesia. Salah satunya itu adalah Cut Nyadim. Nah, Cut Nyadim ini bersama suaminya Tengku Umar itu memimpin pasukan Aceh dalam perang di Aceh selama cukup lama ya, sekitar 31 tahun ya, perang di Aceh terjadi ya, seperti itu. Nah, dengan perang ini Belanda itu benar-benar merasa kerugian sekali ya, karena luar biasa perjuangan masyarakat Aceh untuk mempertahankan Indonesia ini. Seperti itu teman-teman. Ya, berikutnya itu ada Tuanku Imam Bonjol ya. Tuanku Imam Bonjol itu memimpin rakyat di Sumatera Barat untuk memerangi Belanda ya dalam perang Padri. Kenapa disebut perang Padri ini? Karena hampir semua para pejuangnya adalah dari kalangan ulama ya, kalangan orang-orang yang beragama Islam, maksudnya para ulama seperti itu teman-teman ya. Dan liciknya orang-orang Belanda memang mereka bangsa-bangsa asing itu caranya tidak bagus ya, tidak baik sekali. Mereka licik sekali. Jadi mereka mengadakan perundingan dengan pahlawan kita ini, Tuanku Imam Bonjol, tapi itu hanya jebakan. Jadi sengaja diundang untuk membuat perundingan, ternyata sebenarnya itu untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol teman-teman. Ya, jahat sekali ya, seperti itu. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkaplah dan diasingkan oleh Belanda seperti itu teman-teman. Diasingkan ke Manado ya. Ya, berikutnya itu ada Pangeran Diponegoro. Nah, ini kalau tadi Cut Nyadim itu dari Aceh ya. Sedangkan yang tadi Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro itu dari daerah Jawa, tepatnya di Yogyakarta, yaitu Jawa Tengah ya teman-teman. Pangeran Diponegoro ini adalah perangnya ini dikenal dengan perang Diponegoro ya, atau perang Jawa ya. Dan Pangeran Diponegoro pun sama ceritanya dengan
nasibnya dengan Tuanku Imam Bonjol. Jadi mereka Belanda itu mengajak kerjasama atau mengajak perundingan damai gitu dengan Pangeran Diponegoro, tapi sebenarnya itu hanya jebakan. Jadi Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding ya, tapi ternyata tidak melakukan perundingan. Itu adalah cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro yang akhirnya juga diasingkan ya, seperti Tuanku Imam Bonjol. Dari cerita ini sebenarnya orang-orang Belanda itu ya, orang-orang asing itu sangat licik ya, itu mainnya main kotor gitu kan, tidak sportif, tidak baik lah seperti itu ya. Jadi dijebaklah apa segala macam sehingga para pahlawan kita tertangkap seperti itu. Nah, berikutnya itu ada Pangeran Antasari ya. Pangeran Antasari ini wah lumayan lama sekali ya, sekitar 54 tahun perang yang sangat lama yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini adalah pahlawan dari daerah Banjar ya. Nah, namun Pangeran Antasari ini termasuk pangeran pahlawan yang tidak mau ikut berunding. Nah, kalau tadi kan Tuanku Imam Bonjol mau berunding dengan Belanda untuk damai gitu. Terus juga tadi ada Pangeran Diponegoro pun seperti itu. Namun kalau Antasari ini dia kekeh atau dia bertekad untuk tidak melakukan perundingan. Dan alhamdulillah ya, Pangeran Antasari ini mati atau meninggal wafat dalam keadaan berperang dengan pasukan-pasukannya ya. Itu ya teman-teman, beberapa para pahlawan yang luar biasa jasanya untuk bangsa Indonesia. Sepatutnya kita meneladani mereka ya, karena mereka itu mempunyai sikap dan rasa perjuangan yang sangat tinggi ya teman-teman. Seperti Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan yang lain-lainnya masih banyak sekali teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, Bu Kipti juga di sini ada cerita tentang Cut Nyadin ya, pejuang wanita Indonesia. Nanti teman-teman baca saja di rumah ya. Atau teman-teman kalau ingin, Bu Kipti punya film tentang Cut Nyadin. Itu luar biasa sekali ya teman-teman. Bila ingin menonton kisah tentang pahlawan Cut Nyadin, bisa menghubungi Bu Kipti untuk meminta video atau filmnya seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu sifat-sifat cahaya pada cermin. Cermin itu adalah benda padat yang mengkilap ya. Cermin ini memiliki sifat memantulkan cahaya. Kita sudah belajar bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, dan cermin ini dapat memantulkan cahaya yang datang ya, seperti itu. Sehingga kalau cahaya itu dipantulkan oleh cermin lalu mengenai mata kita, maka kita bisa melihat bayangan yang ada di cermin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk cermin itu terbagi menjadi 3 ya. Di sini ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Teman-teman pasti sudah tahu dong cermin datar seperti apa. Nah, biasanya cermin datar dipakai untuk kita ngaca ya, bercermin seperti itu. Tapi kalau cermin cekung ya, ada yang pernah menggunakan? Pasti sudah ya, tapi masih belum biasanya ya. Dan yang ketiga ada cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung ini biasanya digunakan untuk spion motor gitu, atau spion mobil ya. Kita akan baca materinya ya. Nah, sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin itu beda-beda teman-teman ya. Nanti Bu Kiti akan ulas satu-satu. Jadi sifat dari cermin datar apa seperti itu ya, dan yang lainnya. Nah, yang pertama ya, cermin datar merupakan cermin yang mempunyai permukaan datar ya. Namanya juga cermin datar, otomatis permukaannya datar ya. Bayangan yang terbentuk pada cermin bersifat semu atau nyata ya, benar-benar maya, bukan yang sebenarnya ya, bersifat semu atau maya. Nah, ukuran bayangan pada cermin datar seperti aslinya ya. Kalau kita tingginya 150, yang dipantulkannya pun 150 seperti itu. Dengan demikian, sifat bayangan pada cermin datar yaitu semu, tegak, dan ukurannya sama besar gitu ya. Semu, tegak, dan ukurannya sama besar itu adalah
sifat dari cermin datar. Penggunaannya banyak ya, cermin datar terutama yang sangat berguna untuk kita bercermin ya. Pasti hampir semua teman-teman pasti di rumahnya ada cermin ya. Bukitnya juga punya meskipun kecil ya, seperti itu. Ya, berikutnya itu cermin cekung. Ya, ada yang pernah lihat cermin cekung? Nah, kalau teman-teman punya senter ya, senter itu ada kacanya ya, ada cerminnya. Nah, itu cerminnya itu berbentuk cermin cekung ya, seperti itu. Jenisnya cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam ya. Contohnya pada lampu senter, lampu mobil, lampu sorot yang digunakan untuk panggung dan sendok bagian yang cekung. Jadi teman-teman kalau ingin tahu biasanya ada sendok stainless ya, yang kita bisa lihat wajah kita di sendok itu. Nah, itu tuh sendok itu berbentuk cekung. Itu bisa termasuk jenis cermin cekung. Sifatnya itu adalah dia semu ya, semu tegak diperbesar. Kalau tadi kan semu tegak sama besar. Kalau yang cekung itu semu tegak diperbesar. Seperti itu sifatnya ya. Untuk penggunanya tadi ada buat lampu mobil, lampu sen mobil atau lampu mobil ya, seperti itu, atau senter. Yang terakhir yaitu cermin cembung ya. Cermin cembung merupakan cermin yang bentuknya melengkung keluar, menonjol gitu ya, menonjol keluar. Ya, biasanya banyak sekali digunakan untuk spion motor, spion mobil, atau yang kalau ada di belokan itu ada cerminnya pas kita di jalan ada belokan, biasanya ada kaca besar tapi bentuknya itu dia cembung. Ya, seperti itu. Cermin cembung itu sifatnya menyebarkan cahaya ya. Oh ya, tadi kalau cermin cekung sifatnya itu dia mengumpulkan cahaya ya, dia mengumpulkan cahaya. Sedangkan kalau cermin cembung itu dia menyebarkan cahaya, seperti itu ya. Nah, sifatnya itu semu ya. Lalu semu tegak diperkecil. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit kendala ya. Nah, teman-teman, tadi Bukitnya akan sampaikan lagi untuk sifat dari cermin cembung. Sifatnya adalah dia semu atau maya diperkecil dan tegak ya. Ulangi, kita akan satu-satu dari cermin datar. Dari cermin datar itu memiliki sifat pertama semu. Semu itu maya ya. Semu tegak, ukurannya sama-sama, besarnya sama. Nah, untuk cermin cekung, semu diperbesar dan tegak ya. Sedangkan kalau cermin cembung dia semu diperkecil dan tegak, seperti itu. Itu sifat-sifat dari cermin ada datar, cekung, dan cembung ya, teman-teman. Nah, itu dia materi untuk sifat-sifat cahaya pada cermin. Nah, adanya cermin ini banyak sekali kegunaannya ya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman bisa melihat, oh, benda ini adalah cermin cembung atau cermin cekung ataupun cermin datar yang fungsinya seperti ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mensyukuri apa yang ada di sekeliling kita, seperti contohnya adalah pada cermin. Ya, teman-teman, itu saja ya untuk materi hari ini. Kita sudah belajar tadi tentang pahlawan Indonesia ya, pahlawan nasional Indonesia, dan kita juga tadi sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya pada cermin. Ya, itu saja materinya. Semoga teman-teman lebih memahami lagi dan menambah keilmuan teman-teman ya. Tetap semangat, tetap rajin sholat, rajin berbuat baik dan sedekah. Dari Bukiti sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.